Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong 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 tong. Oke, terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang baru ketemu channel ini atau sudah sering nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info penting yang lainnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas soal orderan fiktif gitu ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya gitu. Ini sebetulnya saya bikin video ini terinspirasi dari seringnya gitu saya melihat teman-teman itu yang banyak banget yang kena order fiktif ya. Saya sebetulnya kurang menyangka gitu, nggak terlalu menyangka bahwa sekarang ini ternyata masih ada gitu ya yang kena orderan fiktif gitu ya, bahwa kirain teh ini kan sekarang media sosial itu kan udah ibaratnya sharing-sharing itu kan kenceng banget ya, tapi ternyata masih ada yang belum tahu bahwa kayak semacam orderan Bukalapak itu ternyata orderan fiktif. Itu ternyata masih ada yang nggak tahu ya. Jadi saya bikin video di sini gitu. Nah, jadi saya di sini mau membahas order fiktif seputar GoRate, terus GoFood dan GoShop. Kalau GoSend sih sebetulnya saya nggak mau bahas lah kalau GoSend ya, soalnya jarang sih, kecuali ya yang bawa angin itu gitu ya. Nah, ini saya mau membahas tiga itu, dan ada salah satu layanan yang saya pernah tuh hampir kena gitu ya, dan itu hampir kayak asli banget gitu, makanya saya sempat agak bingung juga. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau ngebahas dulu soal GoRate ya. GoRate ini ternyata ada gitu order fiktif yang emang benar-benar dia nyata emang mau nipu gitu. Dan ciri-cirinya itu dia belum cukup rating. Terus nomornya itu kalau nggak salah itu waktu kena ke saya itu Amerika gitu nomornya. Jadi bukan nomor Indonesia. Dan dia itu begitu dapat driver, dia langsung ngechat bahwa itu orderan fiktif. Dia itu kata-kata gini, "Pak, ini orderan fiktif, Bapak silahkan bawa aja pick up," gitu kan. Cuman saya udah tahu ini bahwa ini udah pasti orderan fiktif, dan dia modusnya itu yang saya dapat info dari teman-teman itu, nanti kalau kita pick up ya, dia kan nyuruhnya udah Pak pick up aja karena ini orderan fiktif gitu kan. Dia ngakunya dari orang kantor, nanti saya selesaikan gitu kan. Nah, kalau kita sampai pick up, kita masuk ke jebakan dia gitu. Nanti kalau kita udah pick up, dia ngancam bahwa dia mau ngelaporin ke kantor dan kita kena suspend. Jadi bagi teman-teman yang dapat kayak ginian atau yang belum cukup rating, ini lebih waspada ya, meskipun nggak semua yang belum cukup rating itu fiktif gitu kan, tapi kan kita cukup waspada kalau kita dapat penumpang yang belum cukup rating. Itu untuk orderan GoRate yang pernah saya alami ya. Terus kalau misalkan GoFood ini lumayan, kalau GoFood sih bagus sih pelayanannya. Oh ya, ini kalau misalkan kita kembali lagi ya ke GoRate ini kita sebenarnya cukup susah untuk melaporkan. Saya kemarin itu dapat orderan, sebetulnya kalau misalkan kita boleh ambil kesimpulan, ini bukan order fiktif. Saya dapat orderan itu ratingnya itu 4,5an lah. Cuman ini tiba-tiba dia bilang, saya udah bilang mohon ditunggu, dia udah bilang oke. Pas saya udah nyampe, kenapa dia tiba-tiba bilang kepencet gitu kan. Cuman saya lupa ini nggak ke screenshot ya. Nah, ini kan sebetulnya mau ngerjain atau gimana gitu kan. Nah, saya ini inisiatif nyoba laporan ke Gojek ya, dan hasilnya itu kata Gojek tidak tidak ada indikasi fiktif. Iyalah, orang ini udah ada ratingnya gitu kan. Cuman kan jangan lihat dari rating aja, bahwa ini kan mungkin mainin driver terus sering banget kayak misalkan yang kena ketembak gitu kan, ketembak mungkin ini ulah driver juga kan. Kalau misalkan kurang satu itu biasanya jam 7 malaman lah, itu sering banget GoRate. Nah, ini kalau kata saya GoRate ini nggak bisa dilaporin, susah banget gitu kan. Mungkin patokannya cuman karena dia udah sering order yang benar, terus bahwa dia kalau misalkan dia lagi nembak kayak gitu, dia nggak bisa dilaporin. Kalau menurut saya ya, saya belum pernah nih ngelapor tembus gitu kan, kecuali, nah ini cerita di GoFood ya. Kalau GoFood bener-bener kalau begitu kita laporan langsung bener-bener diblokir gitu. Nah, cerita yang kedua ini soal GoFood. Saya selama 3 tahun jadi ojol baru sekali itu dapat orderan fiktif GoFood. Ini kebenaran waktu saya itu bisa dikatakan prioritas GoFood ya, hampir 100% itu saya dapatnya GoFood. Cuman ini waktu akun saya itu
GoFood semua, cuman delay waktu PSBB awal-awal itu loh, kan susah banget ya, paling dapet 7 lah sehari gitu ya. Nah ini orderan kedua dan udah sore, udah mau maghrib. Di McD gitu, saya dapat orderan McD fiktif ya, 200 ribuan. Cuman pas saya ngechat kata dia oke sesuai aplikasi, ya udah saya jalanin aja. Kebetulan McD kan super, nggak bisa di cancel ya, meskipun bisa di cancel cuman ya pakai cara, saya pernah jelasinnya gimana cara cancel GoFood Super tanpa harus telepon, tanpa harus nunggu, langsung cancel, itu saya ada gitu kan. Cuman saya nggak mau share di sini ya. Singkat cerita ya saya jalanin aja. Pas saya udah nyampe, ini ongkos 20 ribu, lumayan jauh gitu ya. Pas udah nyampe di telepon nggak bisa, masih bisa, cuman ngangkat nggak, dia nggak ngomong. Saya tunggu 15 menit, saya telepon terus ya, karena saya udah tahu ini bahwa kayaknya sih indikasi fiktif, soalnya nggak muncul-muncul orangnya ya. Cuman saya sengaja telepon terus gitu kan buat laporan, dan ternyata benar. Jadi untuk teman-teman ya yang dapat orderan GoFood, ini safety-nya cukup tinggi kalau GoFood. Jadi kalian jangan takut kalau GoFood ada orderan fiktif, itu langsung aja telepon ya. Yang saya alami itu saya telepon, saya jelasin bahwa ini saya dapat di sini, udah di pick up, udah sampai tempat tujuan tapi nggak muncul. Kalau ditanya udah telepon berapa kali, bilang aja 10 atau 15 gitu kan. Dan udah nunggu lebih dari 15 menit. Dan pas dicek ternyata benar fiktif, dan makanannya ini disuruh dibagikan ke orang yang membutuhkan. Ya mungkin kalau saya boleh ini ya, opini saya ya, keluarga saya juga membutuhkan. Jadi sebagian buat keluarga, sebagian buat yang lain gitu. Jadi uang ini langsung diganti sama kantor ya, langsung masuk. Jadi waktu orderan itu di cancel by system, uangnya itu langsung kembali. Cuman kita rugi di ongkos ya, tetap aja rugi, meskipun di ini kan rugi ongkos 20 ribu, tapi ya kita dapat makanan itu gitu gratis gitu kan ya, meskipun dibagikan juga sih ya, nggak apa-apa lah. Nah itu untuk GoFood ya, saya baru sekali ya dalam setahun ini dapat GoFood fiktif. Dan sekarang ya sistem itu kayaknya lebih baik sih untuk GoFood ya. GoFood itu kalau misalkan sekarang indikasinya fiktif, biasanya langsung di cancel by system kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Nah itu kalau misalkan GoFood. Nah sekarang saya mau cerita yang GoShop. GoShop ini yang saya itu pernah sekali ya, mungkin sering, cuman yang lain itu saya langsung bisa mengindikasi bahwa ini fiktif gitu. Cuman pas waktu ini sebenarnya saya dapat order fiktif GoShop itu nggak tahu 5 bulan yang lalu atau 6 bulan, pas waktu akun saya itu gagu. By the way saya pernah cerita ya bahwa kalau akun gagu, nggak tahu kenapa, nggak tahu akun saya aja atau teman-teman juga ngalamin, kalau akun gagu itu cenderung yang masuk itu GoShop, GoSend, nggak tahu kenapa. Jadi kalau GoSend mungkin bisa dikatakan gacor GoSend terus gitu ya. Nah ini GoShop gagu kan, ordernya samburan, bisa GoRed 1, GoFood 1, dan ada aja GoShop gitu kan, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalkan saya dapat orderan GoShop, kemungkinan akun saya itu lagi gagu gitu. Itu yang saya alami selama 3 tahun sih, nggak tahu kenapa, tapi mungkin saya aja gitu ya. Nah singkat cerita ini saya dapat di Alfa, pembayaran Bukalapak. Ini orderan kedua ya, lagi-lagi ini orderan kedua, udah sore mau maghrib gitu, karena akun saya itu lagi gagu ya, 6 bulanan yang lalu lah. Nah ini itu bayarnya pakai GoPay. Nah saya udah tahu bahwa ini kan di Alfa pembayaran Bukalapak, ini pasti udah fiktif kalau kata saya kan. Cuman yang bikin saya mikir, ini akun saya gagu gitu kan, ini kalau saya cancel mungkin tambah gagu, tapi kalau nggak di cancel ini fiktif, tambah masalah. Ya udah saya cancel aja. Cuman saya masih penasaran kan, saya ngechat, katanya iya sesuai aplikasi, saya telepon. Cuman saya di sini langsung bilang, Pak yang bener aja Pak kalau bikin fiktif gitu kan, saya udah tahu ini fiktif. Kata dia, Pak yang bener aja, saya bukan fiktif, ini kan pembayaran pakai GoPay. Pas saya lihat bener juga pakai GoPay ya, jangan-jangan ini benar. Tapi saya lihat belum cukup rating lagi gitu kan, terus bayar Bukalapak. Tapi saya lihat lagi ke pedoman bahwa setiap ada orderan yang nggak berbentuk fisik itu pasti fiktif, entah pulsa, transfer atau segala macam, Bukalapak, Tokopedia dan segalanya, itu pasti orderan fiktif. Jadi buat teman-teman yang dapat orderan apa aja gitu kan, yang berurusan dengan ya yang non fisik seperti Bukalapak kayak gitu, itu lebih baik di cancel atau telepon kantor ya, call center, itu biasanya sama dia kan diblokir biar. Nah kebetulan waktu itu saya ya udah Pak mau cancel nggak gitu kan, saya kan safety juga ya, kalau saya yang cancel akun saya tambah gagu. Waktu itu kan saya lagi gagu, jadi saya minta Pak cancel aja dari situ, ini kan fiktif gitu. Kata dia bukan, ini bukan fiktif, kalau nggak mau ngejalanin saya laporin. Wah tambah yakin ini fiktif. Ya udah Pak,
kalau nggak mau cancel, saya aja yang telepon biar diblokir. Saya telepon tuh, pas saya lagi nelpon, dia tiba-tiba cancel, tapi tetap akunnya itu dibekukan sama pihak kantor. Cuman ya dia yang namanya fiktif kan pasti banyak akunnya gitu kan. Nah, itu untuk Godo dan Gosop ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati, soalnya sekarang yang saya lihat itu yang sering kena itu di orderan Gosop gitu kan. Meskipun udah banyak banget kejadian, tapi entah kenapa masih aja ada yang kena gitu kan. Nggak tahu dia karena kurang bersosialisasi dengan sama driver atau gimana kan. Soalnya ya kita sebagai driver harusnya kalau misalkan di tempat-tempat lagi misalkan nongkrong atau ngebolang ketemu driver, ya kalau bisa ngobrol dikit-dikit, sharing dikit lah kan. Cuman ada sebagian mungkin yang dia udahlah ngebolang tapi tanpa ngobrol sama driver yang lain, itu mungkin ada. Jadi dia mungkin kurang sosialisasi jadi kena. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai lah kena di orderan Gosop ya. Dan satu lagi, kalau orderan Gosop terus ini sistemnya COD gitu ya, COD ketemuan bukan di tempat toko atau di tempat rumah dia, ini juga harus hati-hati ya, harus ya minta kayak nomor atau foto KTP atau apalah. Soalnya juga banyak kejadian yang sistem COD pas kita mau udah nyampe di tempat lokasi ternyata nggak ada gitu kan. Mungkin dia jualan, dia yang mesen kirim, dia juga yang penerima gitu kan, cuman dia safety-nya COD gitu sistemnya, jadi bukan di rumah dia kan. Jadi kita kan susah. Dan kalau Gosop itu kayaknya jarang banget yang diganti rugi sama kantor. Kalau GoFood ya otomatis diganti gitu kan. Kalau misalkan Gosop ini agak susah. Jadi itu ya sharing dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe, dan jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini, oke? Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.